Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Halo teman-teman, selamat pagi. Iya, ketemu lagi sama kakak. Nama aku kakak Adel. Dan aku sekarang bawa teman baru loh. Siapa? Silakan kenalin. Hai teman-teman, salam kenal. Aku Kak Kiki. Ayo, jangan salah loh antara Bunda Kiki sama Kak Kiki. Ayo. Nah, Kak Kiki, kita hari ini ngapain sih? Kita hari ini seperti biasa di hari Minggu. kita bakal mengajak teman-teman untuk sekolah minggu. Nah, buat teman-teman dipersiapkan dulu nih sebelum kita mulai, bisa persiapkan dulu Alkitabnya. Duduk dulu di tempat ternyaman sambil nonton, didampingi sama orang tua. Siapkan juga semangatnya karena Itu kita dia. akan bersenang-senang hari Kita ini. mau memuji Tuhan di rumah kita masing-masing dan tentunya pasti akan seru banget. Pastinya. Oke, sudah siap semua? Sudah siap? Siap. Oke, kita mau buka sekolah minggu kita dengan sebuah nyanyian memuji nama Tuhan. Judulnya apa tuh Kak? Apa ya? Kita kan udah menjalani aktivitas nih. Tuhan udah ngasih Yes. kita hari dari hari Senin sampai Minggu. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagu judulnya Senin sampai Minggu. Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, kau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Kita ulang dari awal ya teman-teman. Sekali lagi. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, kau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Iya, begitulah pujian kita untuk Tuhan. Lalu selanjutnya kita mau sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Mari kakak antarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan kami berkat yang begitu banyak. Kami boleh bangun pagi dengan ceria dan siap untuk menerima firman Tuhan lewat sekolah minggu. Berkati tiap diri kami Tuhan agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dan mampu menampilkannya, mengaplikasikannya di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, amin. Amin. Dah. Masa cuma satu lagu doang sih kita memuji nama Tuhan? Kan lagu-lagu itu banyak Kak Kiki. Tentunya biar tambah semangat nih, kita akan pujikan satu lagu lagi. Judulnya Apa tuh?
Ini dia. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulang dari awal ya teman-teman. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke teman-teman, kita sudah bersemangat nih di lagu pembukaan, lagu kedua. Tentunya sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang semuanya teman-teman adik-adik kita duduk yang manis. Kita siapin hati kita, siapin telinga sama pikiran kita supaya firman Tuhan tuh bisa masuk ke hati kita, bertumbuh besar dan bisa berbuah kepada sesama. Iya enggak? Betul banget. Jangan lupa buat teman-teman sekalian untuk menyiapkan Alkitabnya, biar nanti bisa sambil dibaca, sambil direnungi dan dipahami. Nah, untuk itu kita mau menyanyikan lagu lagi nih untuk mengantar kita ke firman. Lagu apa itu, Kak? Lagunya adalah Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi teman-teman. Tadi teman-teman sudah memuji Tuhan bersama Mbak Kiki dan Mas Adel. Iya, sudah senang-senang tadi teman-teman sudah memuji Tuhan. Baik teman-teman, semoga teman-teman tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu, ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesai nanti. Silakan teman-teman duduk yang enak. Kita akan bersama-sama memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
sikap berdoa yang baik. Silakan teman-teman tetap tenang, bekerja sama dengan Mama dan Papa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini anak-anak-Mu bersama-sama bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu walaupun masih secara daring. Siapkan hati kami yang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebab itu, aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke, teman-teman tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Coba teman-teman sama Bu Sri dipersilakan untuk duduk yang nyaman supaya kita sungguh-sungguh mendengarkan cerita dengan nyaman dan bisa mendengarkannya dengan baik. Oke, teman-teman, sekolahnya masih daring semua ya teman-teman ya. Apakah teman-teman yang sekolah masih ingat dengan kata-kata ini? Bhinneka Tunggal Ika. Di pelajaran apa itu teman-teman? Pelajaran sejarah ya. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa teman-teman? Artinya itu berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita semua tinggal di negara Indonesia. Nah di Indonesia itu bermacam-macam suku bangsanya, bermacam-macam pulaunya, bermacam-macam bahasanya, bermacam-macam pakaiannya. Itu
dari daerah bermacam-macam, tapi tetap satu, kita adalah bangsa Indonesia. Berarti kalau bermacam-macam itu berbeda ya teman-teman. Oke, sama seperti tema kita hari ini. Tema kita itu siapa yang masih ingat? Sepertinya tadi sudah disebut loh sama Mbak Kiki dan Mas Adel. Apa coba? Iya, terus ingatkan lagi. Aku anak yang suka menghargai perbedaan. Ya, jadi teman-teman tidak perlu malu ketika kita berbeda dengan teman yang lain. Tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu kepingin sama dengan yang itu, aku mau sama dengan yang di sana. Tidak perlu. Jadi kita itu sudah masing-masing mempunyai rambut yang berbeda. Ada yang panjang, ada yang rambutnya pendek, ada yang keriting, yang ikal-ikal, tapi ada yang lurus. Bahkan ada juga rambutnya yang sampai kribo gitu, sampai mekar gitu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah perbedaan. Tentunya perbedaan itu tidak usah membuat kita apa tadi? Kita malu atau kita jadi saling mengejek. Kamu kok begitu? Tidak perlu, karena itu adalah semua datangnya dari Tuhan. Tuhan membuat kita berbeda-beda tentu punya tujuan. Seperti dengan cerita yang ada di Alkitab di Efesus tadi yang sudah teman-teman dengarkan, bahwa dulu juga hampir sama dengan keadaan sekarang. Jadi ada banyak orang yang berbeda-beda kebisaannya, kemampuannya, kepandaiannya. Ada yang bisa mengajar, ada yang bisa jadi gembala, ada yang bisa sebagai pemberita Injil, memberitakan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Kemudian ada juga yang jadi nabi. Tapi semuanya itu adalah asalnya dari Tuhan. Perbedaan itu asalnya semua dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu saling mengejek. Malah kita sebaiknya dengan perbedaan itu kita saling melengkapi, kita saling membantu. Tidak perlu menyombongkan diri. Aku yang paling bagus loh bajunya, aku yang paling bagus loh rambutnya nih lurus panjang. Enggak, aku yang bagus yang keriting. Perlu tidak seperti itu? Tidak perlu, karena apapun itu adalah berkat dari Tuhan untuk saling melengkapi, ya, saling menolong dan juga untuk saling berbagi. Gitu teman-teman, ya. Selain cerita di Alkitab tadi tentang orang-orang waktu itu yang diceritakan di Efesus tadi, Bu Sri juga punya cerita tentang seekor burung dan seekor ikan. Ya, teman-teman tahu burung itu seperti apa kira-kira bentuknya? Ya, ini teman-teman. Ya, cerita tentang burung dan ikan. Oke, ini ikannya. Ya, ikan hidup di mana teman-teman? Di air, di air, di sungai, di kolam, di lautan. Kemudian burung hidup di mana? Burung hidupnya berterbangan di udara. Tapi kadang-kadang dia juga bisa hinggap di dahan, kemudian bisa turun juga ke tanah. Tapi sering-seringnya terbang bebas di udara. Kenapa?
kok ada burung terbang kemana-mana, sama ikan yang di laut, di sungai, di kolam kok bisa bersahabat teman-teman. Oke, ceritanya begini ya. Jadi suatu kali si ikan ini ya, ikan berenang kemana-mana mencari makan. Kemudian aku kok capek ya, aku mau menepi di tepi sungai. Kemudian dia loncat-loncat, wah kok ada tumbuhannya kok nggak masuk ke air, cuma di pinggiran. Kok kelihatannya kok enak sekali ya, nggak seperti makanan-makanan yang ada di bawah laut, di bawah sungai. Tumbuhannya kok berbeda. Wah, ini pasti lezat kalau aku makan. Tapi bagaimana caranya? Aku nggak bisa naik ke atas, ke darat. Aku nggak punya kaki, aku nggak punya sayap, nggak bisa naik, nggak bisa terbang, nggak bisa jalan. Bagaimana caranya? Aku bisa mengambil daun yang ada di tepi sungai. Padahal sudah tinggal dekat, tapi kalau meloncat aku tetap tidak bisa sampai mulutku. Aduh, gimana caranya? Istirahat dulu. Kemudian ganti lagi ceritanya. Cerita si burung juga merasakan. Aduh, aku tadi sudah terbang sana kemari. Istirahat dia, hinggap di batang. Kemudian melihat ke bawah air sana. Loh, kok di bawah air banyak cacing ya? Mesti lezat itu kalau dimakan. Tapi kalau aku masuk ke dalam air, aku nggak punya sayap, nggak punya sirip. Aku nggak bisa berenang karena punyanya aku tuh sayap, nggak punya sirip seperti ikan. Mau coba aku mencoba, tetap saja nggak bisa sampai ke dalam. Ya sudah, aku istirahat dulu. Kemudian si burung istirahat di tepi sungai. Si ikan dia juga menepi di pinggir. Kemudian burungnya di daratan, di tepinya. Kemudian burung dan ikan bertemu. Dia saling menyapa. Hai ikan, kamu kok di situ, ngapain kok di tepi? Temenmu mana? Aku nggak ada teman, aku baru jalan-jalan, kata si burung, kata si ikan. Kemudian burung juga bilang, aku juga tadi habis terbang. Aku lihat cacing di bawah sana loh, aku nggak bisa ngambil. Kemudian si burung juga bilang gini, tolong dong ikan, ambilin cacing yang ada di bawah. Oh, kalau begitu sama. Aku juga kepingin makan daun yang di tepi ini loh, tepi sungai. Tapi aku nggak bisa ngambil karena aku nggak punya kaki, nggak punya sayap. Aku nggak bisa ngambil daun itu. Oh, baiklah. Kita bekerja sama. Kita saling membantu. Nanti ikan akan mengambilkan cacing untuk si burung. Kemudian si burung dengan paruhnya yang panjang, ini paruhnya si burung akan memotong daun kemudian ditaruh di tepi sungai. Apa yang terjadi teman-teman? Ikan mengambilkan cacing untuk si burung. Si burung mematahkan daun-daun kemudian ditaruh di tepi sungai dekat si ikan. Akhirnya mereka berdua jadi bersahabat karena saling membantu. Dengan kelebihan mereka berdua saling membantu. Burung dia bisa terbang, kemudian bisa hinggap di batang kayu, bisa mematahkan daun-daun yang si ikan kepingin, kemudian dimasukkan di tepi sungai sehingga ikan bisa makan daun yang diinginkan tadi. Kemudian ikan juga membantu si burung mengambilkan cacing yang di bawah air.
Kemudian mereka berdua jadi sahabat, saling membantu. Begitu teman-teman. Iya, ini cerita dan burung telah selesai teman-teman. Teman-teman juga di minggu ini diajak untuk saling memberikan kelebihan teman masing-masing, memberikan untuk teman-teman supaya kita saling melengkapi. Walaupun kita berbeda-beda, tapi maksud Tuhan tidak untuk saling bertengkar, tidak untuk saling mengejek, tapi perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi dan saling menghargai satu sama lain. Ya, menghargai kelebihan teman lain, saling membantu dengan kemampuan yang kita miliki. Begitu teman-teman cerita di sekolah minggu pagi ini. Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat. Masih belajar dari rumah. Bu Sri juga mengingatkan untuk selalu pakai masker seperti Bu Sri dan teman-teman kayak Mbak Kiki, Mas Adel tadi juga tetap pakai masker. Iya, teman-teman juga tetap harus selalu pakai masker. Sekali lagi Bu Sri mengingatkan untuk saling menghargai di antara perbedaan kita. Kita saling rendah hati, saling membantu untuk saling melengkapi. Sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup dengan berdoa. Ya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membantu anak-anak kami supaya anak-anak bisa menghargai perbedaan yang ada di antara kita untuk saling melengkapi. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Sri atas firman yang sungguh luar biasa buat kita. Dari firman tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus menjadi anak yang Menghargai perbedaan. Betul sekali. Dan Indonesia kan kita tahu teman-teman banyak banget perbedaannya. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menjadikan perbedaan itu sebagai bahan konflik, bahan permusuhan, bahan perselisihan, tetapi harus menjadikan itu sebagai satu kesatuan. Iya enggak? Ya, betul banget. Kita harus bisa menjaga persatuan dengan menghargai perbedaan, tentunya dengan kasih yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita kan sudah dikasihi, masa sih kita nggak mengasihi orang lain? Gitu ya. Oke deh. Nah, nggak kerasa nih Kak Adel, kita udah mau ke penutupan. Emang udah mau selesai? Ya, masa kita udah mau pisah sih? Padahal kan baru ketemu ya teman-teman Iya, ya. Ya, tapi mau gimana lagi ya, waktu sudah memisahkan kita. Misalkan, tapi jangan khawatir karena kita akan ketemu lagi Minggu depan. Itu dia. Oke teman-teman, kita mau ajak teman-teman untuk mempersiapkan hati. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Saya hantarkan. Selamat pagi Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sekarang kami sudah selesai Tuhan untuk bersekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami selanjutnya, supaya apa yang akan kami lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan
supaya kami bisa menerapkan Tuhan apa yang sudah kami dengar dalam sekolah minggu Tuhan, untuk menjadi anak yang suka dan menghargai perbedaan di tengah berpikir kehidupan dan keberagaman yang ada di Indonesia Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Amin. Amin. Nah, setelah ini teman-teman, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Masih dengan semangat ya teman-teman. Pasti dong semangat, meskipun kita mau berpisah, tetap semangatnya harus dijaga supaya kita sehat terus. Yeay. Tadi kan Kak Kiki udah bilang semuanya itu sebenarnya dari kasih, iya enggak? Iya. Nah, itu kita mau nyanyiin Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, sebelum sekolah minggu berakhir, kita harus mengasihi sesama kita dengan seluruh cinta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengasihi sesama dengan nyanyian Ku Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Lagi dari awal. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.